pagi udah sibuk aja nih. Kita lihat sama-sama yuk kesibukan warga membuat emping dengan cara tradisional di Dusun Bandung Rejo Batang. Sekaligus icip-icip kuliner khasnya. Enak deh, pedasnya menggigit lidah. Ahai! Bukan cuma mangut lele aja, ada juga mangut ikan beong tuh Fams. Kuliner khas dari tepian Progo, Magelang, Jawa Tengah. Rasanya jangan ditanya Fams, enak banget. Gurihnya ikan air tawar berpadu dengan kuah rempah yang khas, bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Pedasnya juga bikin ketagihan. Mantul alias mantap betul. Bahan utamanya sih ikan beong, ikan air tawar endemik dari Kali Progo. Sayangnya populasi ikan beong mulai menipis tuh karena penangkapan ikan secara massal. Agar gak punah, pemerintah Kabupaten Magelang juga mengajak masyarakat untuk budidaya ikan beong di sungai. Sekilas, ikan bernama latin Mistus nemurus bentuknya mirip dengan ikan lele, sama-sama memiliki patil. Tapi ekornya seperti ikan bandeng ya, Fams. Mangut ikan beong dibuat dari aneka rempah. Daripada penasaran, kita lihat aja deh, Fams, cara buatnya. Ikan beong yang sudah dibersihkan, digoreng sampai kering. Ikan beong juga bisa loh diasapkan, Fams. Tapi butuh waktu lebih lama tuh. Jadi cukup digoreng aja ya. Kalau udah matang, angkat. Sekarang haluskan semua bumbu. Lalu tumis sampai aroma harum menyeruak. Tambahkan santan, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Nah, tinggal masukkan ikan beong goreng tadi deh. Diamkan sampai bumbu meresap ke dalam daging ikan beong ya. Fams, mangut beong terkenal dengan cita rasa pedas. Jadi, masukkan juga cabai Jawa sesuai selera. Aromanya aja udah enak. Apalagi rasanya ya, bikin ngiler. Kalau sudah matang, mangut beongnya sudah bisa disajikan. Dari Magelang kita berkunjung ke Dusun Bandung Rejo, Jawa Tengah. Kita icip-icip kuliner khasnya ya, ingkung mentok. Namanya aja mentok, jadi dibuat dari daging bebek ya Fams. Beda nih, padahal ingkung biasa dibuat dari ayam kampung. Ingkung mentok dibuat karena dulu banyak terdapat bebek di desa Bandung Rejo loh. Jadi warga setempat mengolahnya menjadi ingkung mentok. Bahan untuk membuat ingkung sama kok dengan ingkung pada umumnya. Tapi cara mengolah aja yang beda. Bumbu rempah dibalur pada permukaan dan di dalam perut daging bebek. Tujuannya agar bau amis bebek hilang. Lalu tutup dengan daun singkong agar bumbunya bisa meresap ke dalam daging. Bumbunya sih emang sederhana ya Fams, tapi masak mentok butuh waktu minimal 6 jam sampai daging mentok benar-benar empuk. Duh, lama banget ya. Malum ya Fams, daging mentok memiliki tekstur lebih keras daripada daging ayam. Oh iya Fams, ingkung berasal dari kata manengkung, artinya berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ingkung gak asing oleh masyarakat Jawa tuh. Soalnya ingkung banyak disajikan sebagai hidangan upacara keagamaan dan hari besar. Tujuannya sih sebagai wujud rasa syukur atas berlimpahnya hasil bumi. Nah, ingkung mentoknya sudah siap dihidangkan. Yuk, langsung kita icip-icip. Makan ingkung mentok paling enak sambil ngeriung seperti ini. Jadi terasa kekeluargaannya. Dagingnya gurih. Daging mentok banyak mengandung kalori, serat, dan protein.
Kandungan zat besinya bisa mencegah anemia tuh. Tapi jangan konsumsi daging entok secara berlebihan ya. Kandungan lemaknya tidak disarankan bagi penderita kolesterol tuh, Fams. Siapa sih yang nggak tahu dengan emping? Biasanya, emping digunakan sebagai campuran hidangan khas Indonesia. Meski rasanya pahit, banyak yang doyan tuh sama emping. Fams, sentra pengolahan emping ada di daerah Limpung, Batang, Jawa Tengah. Biasanya disebut dengan Kampung Emping. Ukuran emping juga beragam, dari yang kecil sampai jumbo. Ahai! Proses buatnya terbilang masih tradisional. Biji melinjo atau biji tangkil yang sudah dikupas disangrai dengan pasir hitam tuh. Pasir hitam berfungsi untuk menyebarkan panas ya, Fams, sehingga biji melinjo bisa matang secara merata dan sempurna. Proses sangrai juga nggak terlalu lama kok, kurang lebih 10 menit saja. Kalau kelamaan, rasa emping bisa jadi pahit dan nggak enak dikonsumsi. Uniknya, pasir hitam untuk sangrai melinjo hanya boleh dipanaskan 2 kali. Kalau tidak diganti, bau gosong dari pembakaran dapat mempengaruhi rasa biji melinjo tuh, Fams. Sedangkan kayu bakar yang digunakan juga nggak sembarangan tuh. Kayu kopi dipercaya bisa menambah aroma pada emping. Selain itu, kayu kopi memiliki tekstur yang padat. Jadi, api pembakarannya bisa lebih tahan lama tuh. Setelah disangrai, biji melinjo akan digeprek. Kalau diperhatikan, suara geprekan biji melinjo bisa menghasilkan nada yang indah. Ahai! Biji melinjo yang sudah digeprek kemudian dipanggang dengan oven. Eits, jangan salah ya, Fams. Oven yang digunakan masih tradisional kok. Proses panggang berfungsi agar emping renyah dan mengembang. Nah, emping siap digoreng ke dalam minyak panas. Cocok juga loh jadi oleh-oleh khas dari Batang, Fams. Harga jualnya juga bervariasi, dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah per kilonya. Tergantung kualitas dan ukurannya. Dalam sehari, produksi emping dapat menghabiskan kurang lebih 1 ton biji melinjo tuh. Wah, banyak banget ya. Emping diolah menjadi aneka rasa. Ada emping kletuk manis, cocok sebagai cemilan tuh. Oh iya, Fams, di tempat produksi emping ada sekitar 70 pekerja. Sayangnya jumlah biji melinjo dari Batang sudah mulai berkurang. Jadi, biji melinjo juga didatangkan dari daerah Banten. Biji melinjo dari Banten cita rasanya sedikit pahit, tapi kadar airnya lebih rendah, sehingga lebih mudah diolahnya. Emping dipasarkan ke berbagai daerah tuh, mulai dari Bali, Batam, sampai Kalimantan. Fams, di Desa Lumpung juga terdapat tempat pembuatan emping kualitas super. Biasanya dikirim ke luar negeri juga. Mayoritas semua warganya punya mesin khusus membuat emping. Biasa disebut dengan ngemping. Prosesnya masih sama dengan proses buat emping pada umumnya. Bedanya, wadah sangrai yang digunakan berasal dari tanah liat karena bisa menghasilkan panas yang rata. Gimana dengan rasa biji melinjonya ya? Enak, Bu. Mesti melinjo ngalian tetap rasanya luwih manis. Rasa melinjo yang manis karena faktor cuaca yang sejuk dan tanah yang lembab tuh. Fams, emping di sini unik loh. Ukurannya lumayan besar. Satu buahnya berisi sekitar 8 biji melinjo. Heits, masih ada emping yang lebih besar lagi loh. Satu buah emping berisi sekitar 25 biji melinjo. Gak kebayang deh gimana cara menggorengnya. Ngomongin emping, kalian tahu nggak asal muasal adanya emping di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu emping melinjo itu berasal dari daerah kami, yaitu khususnya Desa Ngalian pada tahun 1930 oleh Ibu Warpuah. Ternyata emping sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Gak heran deh kalau Desa Limpung dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kategori pembuatan emping terbesar se-Indonesia. Salut deh! Jika biji melinjo bisa dibikin emping, bagaimana dengan kulitnya ya?
Sayang banget dong kalau kulitnya dibuang gitu aja. Masih di daerah Limpung Batang, Jawa Tengah. Kulit melinjo bisa dimasak dengan ikan pete asap. Nah, kayak apa ya? Langsung aja deh kita masak. Kulit melinjo dikukus dulu ya, Fams. Gunanya untuk menghilangkan getah pada kulit melinjo dan membuat teksturnya lebih empuk. Sebenarnya kulit melinjo juga bisa direbus loh, tapi bisa menghilangkan cita rasa khas kulit melinjonya tuh. Jadi kurang enak rasanya. Sekarang siapkan bumbunya. Terdiri dari bumbu halus dan bumbu kasar. Paling enak kulit melinjo dimasak pedas. Jadi tambah cabai lebih banyak ya. Kemudian tumis irisan bumbu hingga harum. Disusul dengan bumbu halusnya ya, Fams. Jangan lupa tambahkan daun salam dan gula pasir sebagai penyedapnya. Masukkan kulit melinjonya deh. Aduk hingga rata. Lalu masukkan ikan peteknya. Terakhir beri santan. Diamkan sampai bumbunya meresap ya, Fams. Aromanya sedap banget. Jadi gak sabar icip-icip. Nah, kalau sudah mendidih, tandanya ikan asap kulit melinjo siap disajikan. Fams, ikan asap kulit melinjo adalah makanan yang biasa dihidangkan ketika ada acara khusus. Misalnya pernikahan, sunatan, atau pertemuan keluarga. Tapi bisa juga kok jadi hidangan rumah sehari-hari. Soal rasa kuah yang khas berpadu dengan daging ikan asap yang lembut. Enak. Apalagi ditambah dengan emping goreng. Dijamin gak mau berhenti ngunyah. Berbeda dengan biji melinjo yang harus dihindari penderita asam urat, kulit melinjo justru bisa menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Kalau mau makan emping, ada baiknya makan kulitnya juga ya, Fams. Bermanfaat banget tuh. Jangan kemana-mana ya, setelah jeda iklan, kita nikmati aneka jajanan pasar di pasar yang unik juga. Wah, pada mau kemana tuh? Ikut dong. Oh, mau pentas tuh. Pantas aja, udah siap dengan pakaian tradisional. Pertunjukan seni memang tidak asing lagi di Kampung Bandung Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Acaranya rutin digelar setiap minggu. Jenis seni tari beraneka ragam, ada tarian tradisional sampai tari kreasi. Ada sekitar 16 kelompok yang ada di dusun ini dengan 40 jenis kesenian tradisional. Alasan itulah maka disebut dengan kampung kesenian. Jika ada tamu yang datang, kelompok tari wajib tampil tuh. Kalian mau tahu seni tari dari Magelang? Kebetulan nih, ada tari soreng. Uniknya, para penarinya sudah berusia kurang lebih 60 tahun. Hebat, masih kuat menari ya. Fams, tari soreng adalah seni tari keprajuritan. Menceritakan tentang Haryo Penangsang dan Patih Ronggo Mentahun di Kadipaten Jipang Panulon beserta para prajuritnya. Soreng itu kan sebetulnya punya iri hati dengan kedudukan Hadiwijaya di Pajang. Dan Haryo Penangsang menyusun kekuatan untuk mengadakan latihan-latihan dan soreng-soreng prajurit-prajurit yang ada di Jipang Panulon. Soreng diambil dari bahasa Jawa, yakni suro yang berarti berani, sedangkan ing artinya imbuhan kata yang berarti di mana-mana. Jadi soreng dapat diartikan berani di mana-mana. Gerakan tarinya tergolong sederhana, diambil dari seni bela diri yang didominasi gerakan kaki seperti perang berkuda. Alunan kendang, bonang, ketuk, dan kempul khas Jawa mengiringi gerakan para penari soreng yang gagah perkasa. Awalnya, tari soreng dimainkan menggunakan kuda sungguhan loh, Fams. Tapi karena pernah terjadi kuda mengamuk, jadi diganti dengan kuda-kudaan deh. Fams, masyarakat Bandung Rejo hidupnya bergantung dari bertani dan menari tuh. Kegiatan ini untuk memupuk rasa kebersamaan sekaligus meneruskan budaya yang sudah diturunkan oleh nenek moyangnya. Permainan tradisional juga masih dipertahankan seperti lompat tali, bakiak, congklak, dan masih banyak lagi. Wah, wes jam telu ke.
menjaga kelestarian seni tari, satu kelompok tari wajib mengajarkan tari kepada anak-anak. Gak ada biaya sama sekali kok, alias gratis. Selain itu, kegiatan tari juga bisa menjaga anak-anak dari pergaulan bebas agar tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan ya. Kita bergeser ke Temanggung ya fams. Gak cuma dikenal sebagai penghasil tembakau terbaik aja, kayak kuliner tradisional yang unik dan enak juga loh. Bahkan namanya kadang bikin dahi berkerut. Aneh banget soalnya. Salah satu contohnya yaitu ndas borok yang bermakna kepala korengan. Hidih, kok gitu sih? Iya, soalnya bentuknya mirip banget kan? Tapi tenang, rasanya enak kok, manis dan gurih. Kita lihat cara buatnya ya. Siapkan singkong, gula pasir, dan gula merahnya. Kemudian parut singkong yang telah dikupas. Tambahkan garam dan gula pasir. Uleni adonan singkong sampai rata. Siapkan cetakan dari bambu. Beri alas daun pisang, tuangkan adonan singkong dalam cetakan. Beri potongan tipis gula merah di atasnya. Lalu lepas cetakan bambunya, kukus selama 15 menit. Angkat deh. Mumpung masih hangat, langsung aja kita nikmati pizza Jawanya ya, alias si ndas borok. Nyam nyam nyam. Habis makan ndas borok, kita nikmati sikil gudik. Apaan lagi tuh? Sikil gudik kalau dalam bahasa Indonesia artinya kaki yang banyak luka karena gatal-gatal. Waduh, namanya aneh banget ya fams. Sikil gudik terbuat dari beras ketan putih dan kacang tolo yang sudah direndam semalaman. Setelah direndam, kacang tolo direbus selama 2 jam sampai empuk. Beras ketannya kukus setengah matang aja, agar tidak terlalu lengket. Lalu campurkan ketan, kacang tolo, parutan kelapa muda, garam, dan sedikit gula pasir. Uleni sampai tercampur rata. Selanjutnya kukus kembali selama 20 menit. Pastikan si ketan benar-benar matang ya fams. Kalau sudah matang, angkat dan pindahkan ke dalam lumpang. Tumbuk sampai menjadi lengket. Hasilnya masukkan dalam cetakan. Biarkan sebentar supaya dingin. Potong-potong deh. Penampakan kacang tolo yang tersebar di dalam ketan membuat kudapan ini disebut gudik. Rasanya sih oke banget, gurih dan bikin kenyang. Fams, kalau ingin icip-icip aneka jajanan yang namanya aneh-aneh, mampir aja sekalian ke Pasar Papringan. Pasar Papringan terbilang spesial karena hanya buka 35 hari sekali saja pada hari Minggu Wage dan Minggu Pon, disesuaikan dengan penanggalan kalender Jawa. Wage dan Pon itu nama pasaran ya, nama hari pasaran itu nama hari-hari Jawa yang biasa memang dipakai untuk hari pasaran. Jadi saya juga pengen mengenalkan lagi budaya-budaya lama yang sekarang sudah mulai tidak digunakan lagi oleh anak-anak muda. Ya. Pasar Papringan digelar di Desa Ngadiprono, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Lokasinya di hutan bambu. Aneka kulinernya komplit dari yang jadul sampai kekinian. Suasananya adem banget ya, pengunjungnya ramai. Pasar Papringan buka dari pukul 6 pagi sampai 1 siang saja. Pengunjungnya nggak hanya dari sekitar Temanggung, bahkan dari luar daerah sampai mancanegara. Kok bisa ya? Apa kerennya sih? Pasar Papringan sengaja dibuat untuk menyajikan kearifan lokal warga setempat. Jika ingin belanja di sini, uang beneran nggak berlaku, fams. Harus ditukar dulu dengan uang khusus yang terbuat dari pring atau bambu. Makanya disebut Pasar Papringan.
Untuk satu pring nilainya Rp2.000. Oh iya, para pedagang pasar papringan tidak menyediakan plastik atau kertas pembungkus. Semuanya menggunakan bahan ramah lingkungan. Keren dong! Nah, kalau nggak mau repot, beli aja tas belanjaan dari Anyaman Bambu. Harganya 3 pring saja, atau sekitar Rp6.000. Murah, unik lagi. Bisa dibawa pulang tuh. Pasar papringan terbilang komplit deh. Hiburan berupa kesenian lokalnya pun ada. Fasilitas tempat bermain anaknya juga asyik. Semuanya serba bambu. Fams, pasar papringan seolah membuat pengunjungnya kembali ke masa lalu. Alami ala pedesaan dengan sentuhan modernisasi. Top